Yang dimaksud dengan as-sabiqunal awalun adalah orang-orang terdahulu yang pertama kali masuk Islam. Lalu siapa sajakah yang termasuk kelompok as-sabiqunal awalun? Yaitu diantaranya Khadijah binti Khuwailid, Zaid bin Haritsah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Bilal bin Rabah, Abu Ubaidillah, Abu Salamah, Al-Arqam bin Abil Arqam, Utsman bin Mas'un, Qudamah bin Mas'un, Abdullah bin Mas'un, Ubaidillah bin Haris, Said bin Zaid, Fatimah binti Al-Khattab, Khabab bin Al-Arat, Abdullah bin Mas'ud. Poin pertama, asal-usul Arab sebelum masuk Islam. Mereka bangsa Arab berasal dari keturunan Yavan atau Qatan. Bangsa Arab juga dikenal sebagai bangsa memiliki kelebihan fisik dan keberanian yang handal. Para ahli sejarah membagi bangsa Arab menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama Arab Baidah atau Arab yang punah atau yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit. Yang kedua, Arab Aribah yang disebut juga Arab pribumi atau leluhur asli bangsa Arab. Yang ketiga, Arab Musta'ribah yang disebut dengan Arab pendatang. Poin kedua, kerajaan-kerajaan Arab sebelum Islam, yaitu diantaranya adalah yang pertama Kerajaan Kindah tahun 480 sampai 529 sebelum Masehi. Kerajaan Kindah adalah satu-satunya kerajaan yang berdiri di tengah-tengah Jazirah Arab di antara hukum yang diatur berdasarkan kabilah. Raja pertamanya yang bernama Hajar Akil Al-Mirar, yang kedua Kerajaan Main dan Kerajaan Katban. Kerajaan ini hidup di satu zaman, keduanya adalah kerajaan yang paling awal di Yaman. Yang ketiga Kerajaan Sabak tahun 955 sebelum Masehi sampai 115 sebelum Masehi. Ratunya yang terkenal adalah Ratu Bilqis. Kerajaan ini berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Main dan Katban. Yang keempat, Kerajaan Himyar. Kerajaan ini berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Sabak dan dijadikan Zafar sebagai ibu kota. Yang kelima, Kerajaan Hirah. Sejarah Kerajaan Hirah ini mulai sejak abad 111 Masehi dan terus berdiri sampai lahirnya Islam. Yang keenam, Kerajaan Ghassan. Nama Ghassan berasal dari air mata air di Syam yang disebut Ghassan. Mereka mempunyai kebudayaan yang tinggi dan menganut agama Masehi. Yang ketujuh, Hijaz. Hijaz berbeda dengan negeri-negeri Arab yang lain. Negeri Hijaz belum pernah dijajah dikarenakan letak geografis dan negerinya yang miskin. Yang kedelapan, Mekkah. Kota tempat berdirinya Ka'bah. Di sekeliling Ka'bah didirikan berbagai patung berhala untuk disembah sebagai Tuhan orang-orang Arab. Selanjutnya, poin ketiga, sistem politik Arab pra-Islam, yaitu dengan sistem kabilah. Mereka tidak mengenal rasa ikatan nasional, yang ada pada mereka adalah ikatan kabilah. Adanya semboyan dari mereka, yaitu tolonglah saudaramu baik dia menganiaya maupun dianiaya. Eksistensi yang berlaku pada saat itu adalah sistem diktator dan sistem keturunan. Rasa kesukuan mereka sangatlah kuat. Selanjutnya, poin keempat, kepercayaan Arab sebelum datangnya Islam adalah mayoritas mengikuti dakwah Ismail yang menyeru kepada Allah. Seiring berjalannya waktu, banyak dari mereka yang melalaikan ajaran yang pernah disampaikan kepada mereka, sehingga datanglah seorang yang bernama Amru bin Luhai yang membuat persekutuan terhadap Allah, yang menyeru supaya menyembah berhala. Kemudian poin kelima, kondisi sosial masyarakat Arab sebelum masuknya Islam. Dari segi positifnya adalah menghormati tamu, menjunjung tinggi kejujuran, tolong menolong, pemberani, setia kawan dan janji. Kemudian dari segi negatifnya adalah mengubur hidup-hidup bayi perempuan, pergaulan bebas, sering berperang hanya karena masalah sepele, memperjualbelikan wanita, budak diperlakukan layaknya binatang, membedakan kasta, masyarakat lemah dan buta, kebiasaan berpoligami. Selanjutnya, poin keenam, kondisi ekonomi Arab sebelum datangnya Islam sebagian besar adalah berdagang. Untuk kehidupan mereka umumnya adalah berdagang, berternak, dan bercocok tanam. Perdagangan dilakukan oleh kafilah-kafilah dagang hingga ke Syam, Yaman, Irak, dan Persia. Selanjutnya, poin ketujuh, arsitektur Arab pra-Islam sangatlah maju karena bahasa mereka sangat indah dan kaya. Syair-syair mereka sangat banyak, dalam lingkungan mereka penyair sangat dihormati.
Yang paling terkenal adalah kitabah, karena inilah satu-satunya alat komunikasi yang sangat luas medannya. Bangsa Arab jahiliyah pun sangat fasih berpidato dengan bahasa yang sangat indah. Yang kedua adalah Majlis Al-Adab dan Suku Ukaz. Di tempat ini mereka mendeklamasikan sajak, bertanding pidato, tukar-menukar berita, dan sebagainya. Kemudian poin ke-8, ilmu pengetahuan Arab sebelum masuknya Islam. Yang pertama adalah ilmu astronomi. Bangsa Kaidan atau Babylon adalah guru dunia bagi ilmu astronomi. Mereka telah menciptakan ilmu astronomi dan membina asas-asasnya. Yang kedua, ilmu meteorologi. Mereka menguasai ilmu cuaca dan iklim yang dalam istilah mereka waktu itu adalah disebut Al-Anwa wa Mahabburiyah. Yang ketiga, ilmu mitologi. Ilmu ini digunakan untuk mengetahui beberapa kemungkinan terjadinya peristiwa yang didasarkan pada bintang-bintang. Yang keempat, ilmu tenung. Ilmu ini dibawa oleh bangsa Kaldan, tanah Arab, kemudian ilmu ini berkembang sangat luas di kalangan mereka. Yang kelima, ilmu tib atau kedokteran. Mereka mengadakan percobaan penyembuhan orang-orang sakit terus-menerus, akhirnya mereka dapat ilmu pengobatan bagi orang sakit. Selanjutnya poin ke-9, catatan keturunan sangat penting bagi bangsa Arab, yaitu untuk memelihara asal-usul keturunan. Pada umumnya orang Arab menghafal silsilah keturunannya sampai sejauh-jauhnya, dan mungkin sebab itulah mereka memiliki kecakapan khusus dalam memelihara hadis. Periode Mekah sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, dalam usia beliau 35 tahun, Nabi telah memperlihatkan kualitasnya sebagai seorang pemimpin. Pada usia 40 tahun, Nabi mengasingkan diri ke Gua Hira. Pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, turunlah wahyu pertama yang disampaikan melalui malaikat Jibril, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Disitulah Nabi diangkat menjadi Nabi akhir zaman. Selama kurang lebih 2 tahun, Jibril datang kembali untuk membawa wahyu kedua, yang mewajibkan Nabi untuk menyiarkan agama Islam. Tahap pertama, Nabi secara diam-diam berdakwah kepada keluarga dan sahabat dekat. Kedua, secara terang-terangan setelah turunnya wahyu ketiga, yaitu Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Dakwah Nabi tidak diterima oleh orang Quraisy, bahkan mereka mengancam untuk membunuh Nabi dan memboikot seluruh keluarga. Kemudian saat yang berdekatan, paman Nabi Abu Talib dan istrinya Khadijah meninggal dunia yang dinamakan tahun duka cita. Untuk menghibur Nabi yang sedang berduka cita, terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Dan seiring berjalannya waktu, banyak orang-orang yang masuk Islam. Periode Madinah. Pertama, Nabi hijrah ke Yastrib karena ancaman-ancaman dari orang Quraisy terhadap Nabi dan pengikutnya. Setiba di kota Yastrib, Nabi mulai membangun masyarakat Islam, membangun masjid, mempersaudarakan antar golongan muhajirin dan kaum ansar. Kemudian mengadakan perjanjian dengan non-muslim. Permusuhan kafir Quraisy dengan Nabi yaitu dengan terjadinya perang Badar pada bulan Ramadan 2 Hijriah atau 624 Masehi. Sebab utamanya adalah untuk memenuhi tekad kafir Quraisy membunuh Nabi yang berhasil meloloskan diri ke Madinah dan menghukum orang-orang yang melindunginya. Yang kedua, perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah atau 625 Masehi. Penyebabnya adalah kekalahan kaum Quraisy dalam perang Badar sebelumnya. Yang ketiga, perang Ahzab atau Khandaq pada bulan Syawal 5 Hijriah atau 627 Masehi. Permusuhan Yahudi dan Nabi. Mereka memusuhi Nabi dengan bertahap. Yang pertama, Bani Nadir. Di antara mereka ada yang berniat membunuh Nabi. Hal ini telah diwahyukan Allah agar menyingkir dari sana. Yang kedua, Bani Huraizah. Bani Huraizah berkhianat di saat yang sangat genting karena kaum muslimin tercepit antara musuh-musuhnya. Yang ketiga, terjadinya perang Khaybar. Selanjutnya, Bani Hawazin dan Sakir. Mereka membentuk pasukan untuk memerangi Islam. Pada tahun 9 dan 10 Hijriah atau 630 sampai 632 Masehi, suku dari pelosok-pelosok Arab mengutus untuk menyatakan diri tunduk di bawah Islam. Tahun ini disebut dengan tahun perutusan. Dan pada tahun 10 Hijriah, Nabi menunaikan ibadah haji yang dikenal dengan Haji Wada. Dan terakhir, Nabi wafat 3 bulan setelah Nabi kembali ke Madinah.
Surat yang memerintahkan Nabi untuk menyiarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi adalah Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi, Wa anzir ashiratakal aqrabina, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Kemudian surat yang memerintahkan Nabi untuk menyiarkan agama secara terang-terangan adalah Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, Fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.